Mas kalau website Clermont, Anda akan kehilangan traffic. Anda kehilangan traffic ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu buat pixel ya. Nah, kemudian tanamkan ke landing page. Nah, landing page ya. Oke ya, tanamkan ke landing page ya. Oke, sip. Nah, ini ya teman-teman, tanam landing page. Yuk kita tanam ya. Nah, ini contoh saya kebetulan saya pakai no boncos ya. Oke, saya pakai di sini. Nah, ya. Oke, yuk kita ini kebetulan saya udah pindahin semua ya. No boncos.co. Oke. Nah, ini ya. Nah, nanti jangan khawatir, ini ada panduannya, nanti saya kasih ya, free. Mau teman-teman? Saya kasih panduan cara bikin landing page gratis. Ya, gratis Mas. Iya, gratis. Saya kasih, pokoknya saya bikin klimaks semua teman-teman yang hadir malam. Mau ya. Oke, nanti setelah selesai ya, saya kasih ya. Tenang aja, saya kasih ya. Oke, nah ini teman-teman, ini ada Pixelcat, ini saya demo teman-teman, bagi teman-teman yang nggak ngerti WordPress, teman-teman tonton aja dulu, nanti saya kasih panduannya, nanti kalau udah selesai, teman-teman nonton, teman praktekkan, nah nanti kayak gini ya. Oke, baik yuk kita demo ya. Nah ini teman-teman install pluginnya, nah ini namanya plugin ini ya, populer. Namanya Pixelcat. Nah, Pixelcat ya, Pixelcat. Jadi ini adalah fitur tambahan untuk menanam pixel. Nah, ini ada gambar kucing warna ungu, klik install aktif. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, pixel. Oke ya. Nah, di sini tadinya nggak ada di sini, kita hapus saja. Nah, kita tambahkan ya, kita tambahkan add pixel. Oke, add pixel ya. Nah, ini dari mana Mas kodenya? Dari sini. Nah, 23 sekian. Klik di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, ini teman-teman ya, paste di sana. 2302 add. Oke, kemudian yang mana Mas yang kita tandain? Yang di depan. Oke, add front. Oke, jadi halaman di depan kita tandai ya. Add. Kemudian klik save. Nah, oke. Lalu kita hapus dulu ya chance-nya. Oke, kita lihat ya. Apakah ini sudah ditanam atau belum? Oke. Nah, cara ngelihatnya adalah oke di sini ya. Nah, ini ya. Oke, cara ngelihatnya adalah teman-teman buka browser baru, jangan browser ini, browser lainnya. Nah, ini caranya kalau teman-teman masih baru ya, nggak ngerti Chrome, klik aja tamu di sini ya. Nah, ini klik di sini. Nah, di sini ya, klik tambahkan. Nah, ini contoh ya, lanjutkan tanpa akun. Oke ya. Misalnya contoh apa ya? Sarah. Oke, Sarah ya. Kok kepikiran Sarah nggak tahu ya. Ingat nggak tahu sih kenapa saya pikiran Sarah. Oke, lanjut ya. Nah, kita klik sini pixel helper. Nah, helper enter. Oke, di sini pixel helper di sini. Oke. Oke, tambahkan ke Chrome. Nah, ini ya. Ya, tambahkan ke Chrome. Oke, tambahkan attention. Oke ya. Sampai sini paham teman-teman? Oh, ada delay ya. Oh iya, oke. Oke, bisa ngikutin teman-teman? Mas kena ame nggak bisa cabut kamera merek itu gimana? Oh, hapus Mas, hapus. Biasanya apa memilih data prioritasnya itu? Hapus semua Mas. Memilih data prioritasnya ya. Oh, ulangi domainnya, apa plugin ya, plugin. Oke, plugin di sini ya. Nah, di sini dashboard ya. Nah, plugin, add new. Oke, recommend di sini ya. Nah, di sini Pixel Helper. Pixel Cat ya. Kalau di ini Pixel Cat ya. Oke, aktif. Nah, selesai ya, setelah aktif. Nah, di sini ada Pixel Cat menu baru. Nah, masuk kodenya ya, yang tadi 200 dan sebagainya. Oke, kemudian kita tes pakai browser baru ya. Nah, ini kita udah tambahin ya. Ini kemudian klik sini. Nah, ini ada gambar paku, klik di sini ya. Oke, muncul. Nah, kita cek ya. Ketik no boncos ya, no boncos.co. Oke, enter. Enter. Kita lihat dan tara. Ada nomor 3 nih. Apa nih? Klik di sini. 2302135. Kita lihat pixel kita dan sama teman-teman 2302135. Sama teman-teman? Sama-sama? Ya, sama ya. Nah, pastikan sama. Oke, lanjut ya.
Nah, setelah itu tadi itu adalah view content. Jadi kita target. Nah, itu bisa lihat ini ya. Jadi ini adalah view content. Ini adalah view content. Klik di sini ya. Nah, eventnya adalah view content. Jadi orang yang melihat konten Anda ya, orang yang melihat konten Anda ya. Oke. Nah, ketika di sini kan dia ngeklik, betul? Dia ngeklik kan? Nah, ini kan bisa berbeda nih ya. Nah, kita akan ubah. Kita akan ubah. Yuk kita ubah ya. Ini saya liatin pokoknya karena teman-teman udah hadir ya, pokoknya saya buka-buka buat teman-teman. Pokoknya saya bikin klimaks semua ya teman-teman ya. Pokoknya saya bikin teman-teman, wow ternyata luar biasa ya Mas ya, kalau bisa ngiklan tuh bisa jualan apa aja, yes ya. Oke, dashboard. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Oke, kemudian pixel cut, oke. Nah, ini sama ya. Oke, kita hapus dulu ya karena ini udah nggak dipakai lagi. Oke, hapus dulu ya. Oke, add pixel, masukkan. Oke, kita masukkan kodenya 230. Oke, masukkan sini. Oke, save. Paste, add. Oke, yang depan sama front. Juga sini juga. Oke, that. Kemudian save. Oke, itu yang di depan, kemudian yang produk. Nah, produk ya. Produk itu yang webinar Zoom. Oke, something. Nah, ini ya, kita lihat di sini di bawah. Nah, ini teman-teman yang nggak ngerti ikutin aja ya. Nanti saya kasih panduannya ya. Oke. Nah, di sini ada pixel Facebook pixel. Oke, di sini ganti. Nah, kemudian yang ini view content, kemudian yang hal yang lead invoice ada leads ya. Nanti kalau jualan itu purchase ya. Oke, selesai. Kemudian klik perbarui. Selesai ya. Kemudian kita pure ini kita bersihkan cache-nya. Oke, lanjut ya. Nah, kita tes ya. Kita tes di mana tadi? Di sini. Nah, kita tes ya. Kita refresh dulu, enter. Nah, kita lihat ya. Oke. Oke, kita tulis ya, vlog ya. Nah, ini right. Vlog. Oke, right. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Sales page. Oke, sales page ya. Sales page itu https noboncos ya, noboncos.co. Itu eventnya adalah view content ya, konten. Oke. Konten ya. Oke, kemudian nih teman bisa lihat di sini ya. Ini view content. Oke. Kemudian klik di sini, klik. Oke, dia diarahkan kemana? Klik di sini. Oh, sama view content. It's okay. Ya karena lead ya. Oke, kita add to cart ya, kita samain ya. Oke, itu kan di sini ada lead ya, sorry ya, di view content samain. Oke, nggak apa-apa samain ya. Oke, nah tapi kalau teman jualan enggak ya, harus 3 ya, view content to purchase. Dan yang terakhir adalah oke, katakanlah ngisi ya. Misalnya M Amin, oke, dia ngisi data ya misalnya ya. Oke. Oke ya. Oke, nomor handphone. Oke. Oke ya, kemudian proses sekarang, klik. Nah, kemudian setelah proses sekarang Anda diarahkan ke halaman thank you page. Nah, thank you page itu ditandai sebagai apa? Leads. Oh, teman saya lihat sini ya, lead. Nah, kalau teman-teman jualan itu nanti purchase. Jadi purchase bukan lead ya. Oke, kita di sini. Nah, yang Anda copy adalah yang ini ya, copy. Blok di sini. Nah, itu adalah leads. Oke, jadi saya ada 3 event. Oke, sampai sini paham teman-teman? Pusing? Oke ya, it's okay, nggak apa-apa ya, karena teman-teman karena baru ya, pasti saya yakin di antara teman ada yang pusing, it's okay, nggak apa-apa ya. Justru kalau teman-teman praktek nanti jadi bisa ya. Pusing itu karena masih baru, nanti kalau udah biasa, udah terbiasa, udah enak lah ya. Sama kayak naik sepeda, ingat waktu belajar sepeda kan, belajar sepeda kan ini kan, apa namanya, jatuh-jatuh dulu ya, luka-luka dulu ya, dan sebagainya. Nanti kalau udah terbiasa, udah autopilot kan, udah sambil nelpon gitu ya, naik motor ya. Oke ya. Mas, bagaimana cara menentukan lead atau purchase? Kalau Anda nggak jualan, ya ngasih gratis lead. Ngasih gratis lead. Kalau Anda jualan, itu purchase. Oke, itu purchase ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah teman-teman selesai, maka selanjutnya buat custom.
audience. Jadi ini masih persiapan, yes, masih persiapan teman-teman ya. Oke, kita buat custom audience. Terang aja ada panduannya kok, ada panduannya ya. Oke, kita buat custom audience ya. Nah, di sini, klik di sini. Oke, pemirsa, oke pemirsa ya. Oke. Oke, saya mau tanya teman-teman, apa fungsi buat custom audience? Ada yang tahu nggak teman-teman? Buat custom audience. Kenapa sih harus bikin custom audience, Mas? Oke, siapa yang nggak tahu kenapa kita harus bikin custom audience? Siapa teman-teman? Oke, siapa? Boleh ketikkan saya yang nggak tahu, boleh ketikkan saya gitu. Siapa yang pengen? Oke, siapa yang pengen tahu apa sih tujuan kita bikin ini? Pengen tahu nggak teman-teman? Apa tujuan kita bikin ini? Oke, contoh kayak gini ya, contoh kayak gini. Setuju nggak teman-teman? Penjualan itu tidak terjadi dalam sekali pertemuan. Dia harus berkali-kali pertemuan atau lihat baru dia beli. Setuju nggak teman-teman? Iya, ya contohlah kayak kita ya, kalau ke mall ya, lihat baju bagus. Saya yakin Anda nggak peluang untuk langsung beli itu kecil banget, kecuali kepepet ya, kecuali pepet tiba-tiba mau paparan atau terpaksa lah ya. Tapi kalau misalnya Anda diberikan waktu, saya yakin Anda nggak akan beli saat itu, enggak. Apa yang Anda lakukan adalah Anda akan membandingkan, ya, meriset, ya, melihat, membandingkan dan seterusnya. Nah, iklan kalau misalnya teman-teman tidak membuat atau mengingatkan customer Anda, maka dia akan lupa sama produk Anda. Itulah kenapa retargeting itu penting. Kenapa? Karena penjualan itu terjadi dalam 5, 7, 10, 15, 20 kali pertemuan. Untuk itulah iklan retargeting ini penting. Jadi tujuannya adalah kita bikin ini adalah iklan ini menghantui customer kita sampai dia beli ya. Nah, ini nanti kita bisa setting iklan ini bisa bisa menghantui sampai dia beli dan ketika dia beli iklan stop. Nah, gitu. Seru kan? Jadi bisa ya Mas dibuat setting kayak gitu? Iya, maka Anda nggak akan pernah boncos. Jadi coba bayangkan kalau misalnya Anda retargeting orang-orang yang sudah beli, pasti boncos, pasti. Kenapa? Dia kan udah beli, dia ngeklik ya rugi lah ya. Anda akan jadi pengusaha pasti rugi. Kenapa? Ya dia udah customer. Tapi kalau kita setting iklan menghantui dan kemudian dia beli, tiba-tiba iklannya berhenti. Oh, itu bagus. Gimana settingnya? Nanti saya demoin gimana settingnya ya. Nah, contohnya Mas, contoh. Mau nggak saya kasih contoh teman-teman? Oh, oke. Iklan Mas Andri selalu menghantui ya. Nah, ini kebetulan saya harus bikin custom audience baru nih teman-teman ya. Contoh ya, contoh. Pernah nggak pergi ke Shopee teman-teman? Ke Shopee yang warna ungu yang ke handphone teman-teman? Pernah? Atau hampir tiap hari Mas. Oke, sering belanja. Oke, siap ya. Katakanlah Anda cari sepatu ya, cari sepatu. Lalu Anda lihat-lihat, katakan ada sepatu merah, warnanya merah ya, keren banget ya. Dan kemudian Anda nggak beli, Anda close ya. Jadi ketika udah ada Shopee, Anda close ya. Lalu Anda buka Facebook, buka Instagram, tiba-tiba ada iklan Shopee yang tadi muncul. Pernah kayak gitu? Pernah? Dan iklan itu akan menghantui Anda sampai Anda beli. Dan ketika Anda selesai beli, maka iklannya nggak muncul lagi. Pernah kayak gitu? Yes. Nah, inilah caranya ya. Nah, nanti kapan-kapan saya demoin ya, detail banget. Jadi biasanya kalau saya satu kali pertemuan itu satu studi kasus ya. Ini kebetulan 2, jadi otomatis saya harus mempercepat ya. Oke, kita buat yuk. Oke, kita buat pemirsa dulu, klik di sini. Oke, kita situs web. Nah, ini sebagai situs web. Oke, pastikan dulu akun iklan yang mana. Nah, ini karena Andezone ya, kita pakai ini ya. Oke, buat pemirsa khusus, situs web. Oke, selanjutnya. Oke, sip. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini teman-teman ya. Lihat ya, no boncos pixel. Coba bayangkan kalau teman saya, tadi saya kan nggak ngasih ke motor Rio kan. Teman-teman lihat ya, nggak muncul pixelnya. Dan saya kan nggak ngasih ke motor ini kan. Coba kita lihat ya, buat bisa khusus. Situs web. Tuh, nggak akan muncul. Tuh, benar? Nggak muncul ya. Kenapa Mas? Ya karena tadi pixel tadi saya nggak kasih ke sini. Nah, saya hanya kasih ke sini.
Tapi kalau misalnya pixel Anda kasih semua, itu muncul semua nanti ya. Oke, kita buat ya, buat misal khusus situs web. Oke, selanjutnya. Oke, no boncos. Nah, ini kita ganti ini orang mengunjungi halaman tertentu, kemudian kita hantui selama 7 hari. Oh, gitu ya. Nah, kemudian saya terdapat. Oke ya, terdapat sama-sama dengan. Oke. Oke, kapan Mas saya harus pilih terdapat, kapan saya pilih sama dengan? Oke, saya mau nggak saya demoin apa beda terdapat sama-sama dengan? Kalau doesn't content itu iklan nggak akan muncul ke halaman ini. Contoh ya, ini contoh ya. Contoh, nah ini ya, mana no boncosnya? Nah ini ya, klik sini ya, klik sini. Nah, kapan Mas saya pilih terdapat, kapan saya bikin sama dengan? Mau saya demoin bedanya apa? Mau nggak saya demoin? Boleh komen-komen yuk. Ini yang datang 500 nih. Yuk, 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 yuk. Biar teman-teman dapat nih insight-nya. Yuk. Oke, mau saya demoin? Oke, ini bedanya ya. Ini bedanya ya. Oke, baik saya akan pakai ini aja ya, pakai Word aja. Oke ya. Nah, ketika Anda memilih terdapat, oh terdapat ya. Oke, kalau Anda pilih terdapat ya, ini terdapat ya. Misalnya Anda pilih terdapat ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu contains. Contains ya. Kalau bahasa Inggrisnya contains. Nah, ini ketika Anda pilih terdapat ini ya. Nah, maksudnya apa Mas itu? Nah, contoh ya. Ketika saya masukkan ini ya, no boncos di sini. Nah, misalnya di sini ya. Kemudian ada page lain, ya page lain ya. Misalnya katakanlah ini order. Oke, kemudian ada di sini juga konfirmasi ya, konfirmasi ya. Jadi katakanlah saya ada 3 halaman ya. Contoh, ketika saya memilih terdapat ya, saya pilih nih terdapat yang ini ya. Oke. Maka Facebook akan seperti ini. Dia akan seperti ini ya, teman-teman ya. Katakanlah ada 20 orang yang lihat, oke. Kemudian dari 20 katakanlah ada yang 7 yang memutuskan untuk ke sana gitu ya, ngeklik ya order. Kemudian dari 7 ternyata ada 2 orang yang datang ke sini. Maka Facebook akan membacanya seperti ini. 20 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan berapa? 29. Oke, itu kalau terdapat ya. Nah, Mas, kalau misalnya sama dengan, oke, sama dengan ya. Dengan, oke, kalau sama dengan seperti ini. Contoh, ketika saya pakai ini sama dengan, oke, maka Facebook akan membuatnya kayak gini. Ini aja. Dan 7 ini nggak akan dibacanya. Oke, sampai situ paham teman-teman? Paham, paham? Mas, angka ini apa? Ini orang ya, ini orang. Jadi kalau ada orang datang ini ke sini itu dibacain semua. Pokoknya ada yang mengandung kalimat ini atau domain ini yang di sebelah kanan ini dia akan dibacanya. Tapi kalau misalnya Anda ketikkan sama dengan, Anda rubah ya dengan sama dengan, maka yang ketika Anda memilih ini, maka Facebook hanya memilih itu aja. Oke, sampai situ paham teman-teman? Paham, paham? Oke, tes. Mas, kalau doesn't content gimana? Oh, kalau doesn't content ini nggak akan muncul di sini. Ya, itu aja. Beda itu aja ya. Mas, berarti yang spesifik pilih mana? Oke, kalau Anda ingin aset ya, aset jangka panjang, maksud yang beli ataupun yang nggak beli sebagai jangka panjang, misalnya nanti ya Anda punya produk kedua, produk ketiga, produk keempat, maka saya sarankan Anda pilih ini. Nah, gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda memang khusus untuk pokoknya yang lihat itu aja Mas ya, maka Anda pilih sama dengan contoh ya. Ini saya demoin ini dulu ya, terdapat dulu ya. Oke, contoh terdapat. Oke, nah ini kebetulan ada ini lagi ya. Ini saya tambahin lagi biar jadi saya mau tambahin lagi ya. Nah, saya tambahin ini juga sama. Oke, saya tambah ya. Oke. Nah, ini sip. Kemudian saya tambahkan no boncos ya, no boncos. Mana ya? Nah, ini copy. Nah, kalau saya kayak gini bikinnya, no boncos 7 day. Berapa? 7 days ya. Oke, itu yang terdapat ya. Oke, kalau saya tulisnya biasanya kalau bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu content ya. Nah, gitu ya, content. Bisa. Sip. Mas, retensi 7 hari itu maksudnya apa? Maksudnya adalah saya akan menghantui customer saya selama 7 hari. Contoh, misalnya si Budi prospek saya ngeklik ini ya, dia ngeklik ini, klik gitu ya, maka dia akan dihantui sama iklan saya selama 7 hari.
Oke, sampai situ paham teman-teman? Maksudnya apa 7 hari itu? 7 hari. Paham nggak teman-teman sampai situ? Paham? Jadi kalau saya bikin 14 hari gimana Mas? Ya berarti 14 hari. Anda iklannya menghantui selama 14 hari. Lalu apa bedanya Mas dengan 7 hari 14 hari? Ada yang tahu teman-teman apa beda 14 hari dan 7 hari? Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya apa teman-teman? Yes, uangnya beda. Otomatis ketika Anda budgetnya 7 hari dengan 14 hari tentu beda ya. 14 hari lebih lama. Kalau efektifnya yang mana Mas? Jangan lama-lama, 7 hari cukup. 7 hari cukup ya. Nah, itu sebagai untuk jualan. Nah, kemudian saya akan buat sebagai aset. Oke, di sini teman-teman. Nah, semua klik di sini. Oke, kemudian bikin 180 hari ya. Oke, di sini sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Aman, aman? Aman, aman? Aman? Aman ya. Oke, nah ini 180 hari. Maksudnya apa Mas? Maksudnya adalah ini sebagai aset ya, contoh. Oke, saya masukkan ke sini, no boncos. Kemudian saya masukkan yang kedua juga ya, sama. Oke, saya copy. Biar nanti sebagai aset ya. Oke, di sini ya. Oke, kemudian nama pemirsa. Oke, nama pemirsa. Oke, di sini. Nah, nama pemirsa ya. Oke, nah konten dan yang terakhir adalah 180 days. Oke, 180 hari ya. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, apa Mas maksud 180 hari? Maksudnya gini. Contoh ya, misalnya katakanlah ada si Budi ngeklik iklan saya, teman-teman ya. Nah, maka dia dihantui selama 7 hari. Pertanyaan adalah, Budi akan dikeluarkan nggak hari ke-8 oleh custom audience ini? Dikeluarkan? Yes, dikeluarkan. Kira-kira kalau dikeluarkan, rugi nggak teman-teman? Anda sebagai pebisnis rugi nggak kalau misalnya aset Anda hilang? Rugi? Oh iya, rugi banget. Nah, untuk itulah custom audience ini yang menjaganya. Jadi si Budi akan tetap di sini selama 180 hari. Nah, jadi nanti katakanlah Anda bulan depan ada promo nih, promo ya beli satu gratis satu, iklan aja yang ini. Budi udah tahu, oh ini. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa sebagai ini ya. Oke, itu yang konten. Oke, sekarang saya jelasin yang equals ya, equal ya. Mas, kenapa nggak langsung 180 hari aja? Oke, saya mau tanya, kenapa nggak 180 hari? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Kenapa ada pertanyaan dari Mas Sugi, kenapa nggak 180 hari? Harus 7 hari. Kenapa, teman-teman? Kenapa? Yes, kalau Anda biayanya besar, is okay, no problem ya. Berarti 180 hari itu berapa ya? 3 bulan hantui dia gitu ya. Tapi kalau budget Anda terbatas, disarankan 7 hari aja cukup gitu ya. Jadi ini pengaruhnya adalah budget iklan. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, Mas, gimana yang equal tadi ya? Oke, equals ya, pemirsa khusus. Nah, ini situs web. Nah, equals kapan saya pakai Mas equals ya ini ya. Orang mengunjungi 7 hari ya, 7 hari. Nah, ini kalau saran saya teman-teman sama dengan itu adalah halaman purchase, halaman konfirmasi. Nah, ini contoh halaman konfirmasinya adalah nah ini jadi thank you. Nah, ini ya. Misalnya contoh ya. Tadi mana ya? Nah, katakanlah oh Amin tadi oh ya beli di sini ya. Nah, ini catatan yang thank you ya. It's yang tadi. Oke, masukkan ke sini. Nah, ini teman-teman ya. Thank you. Oke, nah ini terlalu kecil ya karena belum ada ya. Halaman lead ya, konfirmasi no boncos. Oke, berapa hari? 7 hari saja cukup ya. 7 days. Nah, ini teman ya.
Mas, berarti yang 180 hari diaktifkan saat promo-promo aja? Yes, hanya promo-promo aja ya. Misalnya teman-teman, contoh ya, dalam rangka 17 Agustus ya, dan sebagainya ya. Oke, Mas, apa yang terjadi kalau lewat 180 hari? Maka dia akan dikeluarkan. Maka dia akan dikeluarkan. Ya, maka berarti dia bukan customer kita gitu. Dia hanya iseng aja klik gitu. Ya, justru bagus kalau dia dikeluarkan berarti memang dia nggak mau beli. Mas, ada kolom estimasi itu untuk apa? Oh, ini nanti kalau misalnya teman-teman ini misalnya ya udah 1.000, 2.000 ada otomatis nanti. Ini 1.000 ini defaultnya ya. Kalau udah 1.000 di atas ada tuh nanti muncul. Ya, ini saya ada nggak ya? Ada nggak ya contohnya ya? Ini nanti nggak ada ya. Nggak ada. Oke, ya, nanti ada muncul kok gitu ya. Oke. Mas, halaman konfirmasi beda domain bisa? Masnya gimana? Oke, lanjut ya. Oke, nah selesai. Nah, ini saya satu lagi ya saya demokan pemirsa khusus. Nah, di sini ada yang namanya ini ya. Nah, di sini ada semua pengunjung situs web. Nah, maksudnya apa, Mas? Maksudnya kalau misalnya Anda menggunakan Pixel ini, maka semua situs web yang ada di Pixel itu akan dilacaknya. Apa yang terjadi? Maka customer Anda tidak dipisah. Yang beli iya, yang nggak beli iya, dan semuanya ya. Termasuk kalau misalnya Anda punya produk lain dengan pixel yang sama, maka dia akan gabung semua. Nah, kalau saran saya nggak rekomen untuk pakai ini ya. Kecuali kalau misalnya Anda pakai satu ya, misalnya pixel ini hanya untuk produk itu aja Mas, nggak ada produk lain. Nah, boleh gitu ya. Mas tadi poinnya kok nggak kelihatan? Iya, ditutup ya. Oke, baik Mas, berarti setiap iklan harus bikin custom audience baru. Yes, kalau teman-teman ingin meretargeting disarankan bikin. Kenapa Mas? Ya karena kembali lagi penjualan itu tidak terjadi dalam 1, 2, 3 pertemuan. Penjualan terjadi 5, 7, 9, 15, 20, 21 gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah selesai, maka buat custom audience, maka selanjutnya adalah verifikasi domain. Nah, ini kebetulan pakai landing page, maka kita harus verifikasi ya. Apa tujuannya Mas verifikasi? Verifikasi tujuannya adalah biar domain Anda tidak dianggap spam. Oke, yuk kita demo ya. Oke, kita demo. Oke, klik sini. Nah, pengaturan bisnis. Oke, kita bikin. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada keamanan merek, ada domain. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, kita bikin, tambahkan buat domain baru. Nah, no boncos. Oke, tambahkan. Oke, ini ya. Nah, kita bisa pilih HTML. Coba kita pakai HTML. Oh, no, kita pakai apa ya? Oke, HTML aja ya. HTML bisa nggak ya? Unggah HTML. Oh, nggak bisa ya, tambahkan meta tag. Oh ya, meta tag boleh ya, meta tag. Oke, ini oh ya, meta tag aja ya. Ini copy. Nah, copy ya. Copy ya. Simpan. Oke, salin ya. Oke, copy dulu ya. Sebentar, copy. Salin ya. Oke, yuk kita verifikasi. Nah, ini ada dua cara ya. Anda bisa pakai hosting atau pakai di sini ya. Oke, plugin add new. Header and footer. Kita install dulu, unggah populer. Header and footer. Header and footer ya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini bukan ini kalau salah ya. Header coba ya. Header and footer builder. Bukan ini mana ya. Sebentar. Oh, masih ada nggak ya? Kalau nggak ada kita verifikasi di hosting. Oke, nggak apa-apa, kita install ini dulu. Install sekarang. Oh, insert header. Oh iya, betul ya. Insert ya. Insert ya. Saya lupa ya. Oke, nah ini ya insert. Nah, ini mana ya? Insert. Oh, ini baru nih ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini aja dulu. Oke. Insert header and footer.
Oke, aktifkan. Oke. Nah, kita insert ya. Oke, kemudian kita oh ini member no boncos ya. Oke, kita salah, ini salah ya. Kita ini dulu. Ini salah ya. Oke, add new. Oke, popular. Oke, insert header. Nah, ini trader ya. Oke. Nah, ini ya. Oh, kayaknya baru ya. Itu baru. Mas, kalau kita ngiklanin boncos yang nggak verifikasi domain. Oh, enggak. Ini kan verifikasinya punya ini ya. Jadi satu domain itu punya satunya BM, ya, custom business manager. Itu nggak bisa dimiliki banyak orang ya. Oke, kemudian setting. Nah, ini WP hidden footer. Oke, masukkan ke sini ya. Coba kita masukkan paste. Oke, kita coba dulu ya. Kalau nggak bisa terpaksa saya pakai hosting. Oke. Oke, selesai. Nah, kita verifikasi. Oke. Nah, di sini, Mas, ini kok nggak ada menunya, Mas. Gimana cara verifikasinya? Oke, ya, tenang ya. Oke, klik sini ada nah, ini muncul ya. Oke, kita tunggu loading. Oke. Dan tara, verifikasi desain, maka amanlah sudah eh, akun kita ya, teman-teman. Oke, terlalu banner nggak usah ya. Banner nggak ada. Oke. Oke, selesai. Oke, yang terakhir adalah ini, memilih 8 event prioritas ya. Memilih 8 event prioritas. Banyak ya, Mas. Ya, kalau website banyak ya, teman-teman ya. Karena ini pakai landing page ya, prioritas. Nah, tapi kalau udah selesai udah tuh enak tuh ya. Oke, selesai kita bikin verifikasi ini. Oke, klik di sini. Klik di pengelola peristiwa. Oke. Mas, jadi kalau setiap website kita harus verifikasi, iya, biar nggak dianggap spam. Ya, kalau misalnya temenin, ya, oke, no boncos pixel. Oke, kita di sini ada di bawah pengukuran peristiwa agregat. Oke, di sini. Oke, konfigurasi web. Oke, ada yang udah mual-mual, teman-teman? Oke, semoga enggak ya. Coba ya. Oke, klik sini keluar peristiwa. Oke, edit ya. Ada yang udah mual-mual? Oke ya, tenang aja ada panduannya nanti ya. Mas, apa Mas, pengelola peristiwa ini? Jadi menu ini muncul gara-gara, update Apple ya, Apple atau iOS. Apple iOS itu gimana? Yang ini, yang teman-teman tonton, yang monitor ini saya pakai Apple, yang kalau handphone pakai Apple ya. Tapi kalau Samsung, Windows itu nggak ngaruh. Nah, ini muncul karena ada iOS. iOS itu apa, Mas? iOS itu adalah teknologi di Apple. Kalau apa namanya, di Windows itu Windows ya, namanya Windows. Nah, di sini ini muncul gara-gara ada update Apple. Jadi Apple tuh ngupdate-nya kayak gini ya. Jadi pengguna Apple ya seperti ini ya, teman-teman ya, seperti yang saya pakai ini. Jadi Apple ini punya teknologi mesinnya untuk nggak bisa nge-track. Ya, jadi pengguna Apple, pengguna handphone iOS itu ada teknologi nggak bisa nge-track. Jadi walaupun orang pakai pixel nggak bisa kelacak. Apa yang terjadi, Mas? Yang terjadi ada iklan nggak akan bisa nge-retargeting yang punya Apple. Contoh misal ya, saya pakai Apple, kemudian ada iklan, katakanlah iklannya baju bola ya, baju bola Real Madrid. Saya klik ya, lalu saya datang ke landing page-nya. Seharusnya saya ditandai oleh pixel itu, betul? Saya tandai kan, tetapi karena saya pakai Apple, jadi Apple itu bisa blok gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Maka advertisernya rugi, si ngiklan-iklannya rugi. Karena kenapa, Mas? Dia nggak bisa retargeting saya. Itu Apple. Itulah kenapa ini muncul. Nah, kalau Windows, teman-teman yang menggunakan Windows, enggak ada. Windows nggak ada teknologi itu. Nah, itulah di Indonesia tidak pengaruh. Jadi kalaupun Anda tidak menggunakan atau tidak pakai ini is okay, no problem. Tapi kalau teman-teman mentarget luar negeri, enggak harus ya. Kenapa, Mas? Karena di luar negeri, khususnya di Amerika, mereka lebih banyak pakai Apple ya. Oke. Nah, kemarin saya diskusi sama tim Facebook ya via telepon. Facebook mengatakan pakai aja, Mas. Soalnya
bisa jadi iklannya bisa muncul ke pengguna Apple. Jadi itulah menu ini muncul. Itulah ceritanya kenapa eee menu ini muncul. Dulu nggak ada, dulu di tahun 2000-an ya, itu nggak ada. Itu hanya sampai 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 pixel aja nih, sampai sini nih. Nggak ada namanya verifikasi domain, nggak ada namanya prioritas. Nah, ini muncul gara-gara Apple update. Itulah kenapa ketika kita klik ada tulisan iOS 14, ada yang kayak gitu, update iOS 14. Nah, itu maksudnya ya. Oke, ya kita bikin ya, tambahkan peristiwa. Oke ya. Nah, ini jadi kita bikin peristiwa. Oke. No bounce pixel. Nah, ini peristiwa yang paling diprioritaskan. Oke, saya akan prospek dulu. Nah, prospek to lead ya. Oke, ini bisa sampai 8. Oke. Nah, kebetulan nanti untuk jualan, oke, saya pakai yang jualan ya. Oh, sorry. Ini saya jualan ya. Yang kedua adalah jualan. Jualan itu adalah beli. Mana beli ya? Pembelian ya. Oke, yang ketiga adalah neboncos ke add to cart. Add to cart itu adalah menambahkan keranjang, mana keranjang-keranjang? Add to cart, add to cart, add to cart. Nah, ini oke. Kemudian yang terakhir adalah view content. Oke, lihat konten. Nah, jadi 4. Jadi saya menyuruh Facebook, Facebook tolong prioritaskan orang-orang yang datang kayak gini. Nah, ini apa tujuannya, Mas? Tujuan nanti untuk kita bikin iklan konversi. Yang saya ceritain di awal tadi, yang si Budi yang saya ceritain. Jadi nanti ketika saya ngiklan no boncos, saya tugaskan Budi, Budi tolong carikan orang yang prospek. Maka si Budi tahu, siap Mas Andri, dia tahu oh, prospek kayak gini. Nanti kemudian saya ngasih tahu, Budi tolong carikan orang-orang yang cenderung membeli. Oh, dia udah tahu ya. Oke. Oke, kemudian klik terapkan. Nah, ini dalam 72 jam. Saya konfirmasi mengubah dan terapkan. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Oke, dan selesai. Nah, maka selesailah sudah persiapannya. Oke. Kan teman-teman, maka selesailah sudah persiapan. Jadi persiapan tuh kayak gitu Mas. Iya kayak gitu tuh. Tapi inilah Anda cukup sekali buatnya. Nanti kalau misalnya Anda punya produk baru, Anda cukup sampai dari sini aja. Kalau ada produk baru ya. Mas, persiapannya aja pusing ya, karena masih baru, is okay, nggak apa-apa ya. Mas, kalau landing page toko kitab yang di marketplace sebetulnya bisa nggak ditanam pixel? Shopee punya fasilitas request, yaitu teman-teman boleh chat sama adminnya, request, boleh nggak saya tanam pixel di landing page saya? Kalau boleh, teman-teman bisa nge-track. Tapi kalau misalnya nggak diizinkan, maka Anda nggak tahu. Jadi kalau misalnya iklan Anda diklik, katakanlah 100 orang, Anda nggak tahu berapa yang nyampe. Katanya yang nyampe. Mas pusing Mas, tenang aja ada panduannya nanti ya. Mas yang WA langsung gimana? Oh nanti ya, nanti ya. Oke. Mas sampai tahap libur masih lama. Oh iya, tapi kalau udah winning oh ada liburan ya. Oke ya. Baik. Oke lanjut ya, lanjut. Lanjut lanjut. Oke, Mas panduan dilihat di mana? Nanti Senin, nanti diinfokan Senin ya. Oke. Lanjut lanjut, lanjut dulu. Oke, Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, baik, yuk kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya kalau sudah selesai maka kita ke tahap kedua ya. Mas mundur aja Mas saya ya itu silakan ya keputusan teman-teman. Kalau mau mengubah hidup jangan mundur ya. Orang sukses itu pantang menyerah, betul? Orang sukses itu mentalnya pantang menyerah ya. Ini adalah tantangan ya. Tantangan semua orang bisa ya. Kenapa sih kita nggak bisa? Betul? Kita diberikan kesempatan yang sama, kita diberikan waktu yang sama, satu dalam seminggu. Ya, orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Orang makan nasi, kita makan nasi juga. Kenapa kita membatasi diri? Betul? Betul ya. Yuk semangat ya teman-teman. It's okay. Saya dulu sama, sama teman-teman. Kita dulu senasib sama. Saya tahun 2014 itu lebih parah. Kenapa Mas? Nggak ada yang kayak gini. Dulu tahun 2014, teman-teman tahu kan saya ngiklan dari 2014 ya. Dulu nih saya liatin ya. Jadi saya cerita ya, cerita. Dulu nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang demo di depan Anda, nggak ada ya. Saya belajar manual semua. Internet sulit. Ya, saya dulu tinggal di Kota Permuli ya. Internet IndiHome itu masuk tahun 2016. 2014 ini masih pakai apa? Telkomsel. Itu pun harganya
kalau nggak saya inget banget ya, 200.000 itu, 250.000 saya dapat cuma dapat 2 giga. Itu jadi nonton YouTube tuh ngirit banget gitu ya. Nggak ada mentor, nggak ada pengalaman, beli e-course juga nggak ada ya. Teknologi sulit waktu itu, sulit banget. Itu saya butuh 3 tahun untuk belajar. Nah, Anda punya kesempatan teman-teman, bisa lebih cepat. Kenapa? Teknologi sarana prasarana banyak banget, betul? Anda bisa belajar kemanapun, Anda bisa punya akses kemanapun. Mas saya nggak punya uang untuk internet, bisa gratis. Pergi aja ke kafe-kafe, banyak teman-teman gratis ya. Yang penting Anda mau. Oke, baik lanjut ya. Jadi yuk semangat ya, jangan mundur, jangan pantang menyerah ya. Miliki sikap mental pejuang ya. Rasulullah juga ya, para pemimpin ya, nabi kita juga pejuang ya. Yuk. Oke, lanjut ya. Oke ya, sekian motivasinya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kalau teman-teman nanti kalau ada produk baru dari sini ya, Anda tidak perlu bikin lagi, langsung langsung ke sini ya. Nah, kalau punya domain baru ke sini ya. Oke, lanjut. Nah, Mas, kita kan udah persiapan. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Maka selanjutnya setelah teman-teman persiapan, baru beriklan. Nah, kita beriklan teman-teman. Yuk, kita beriklan. Oke, yuk. Mas, saya jual produk digital Mas Andri. Contoh cocoknya 3 halaman apa 2 halaman? Saya pakai Pixel apa aja? Pixel kalau beda website pakai satu website, jadi satu domain, satu website. Kemudian kalau halaman tergantung goalnya. Kalau misalnya Mas personal branding itu satu domain aja, satu halaman aja. Tapi kalau Mas halamannya untuk branding produk, 3 gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut teman-teman, kita beriklan. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, yuk kita ngiklan. Nah, ini ilmu penting banget ya, teman-teman. Ini penting banget ya, karena banyak orang nggak ngerti ya. Oke, saya akan jelaskan cara ngiklan. Nah, tadi sudah persiapan, sekarang cara ngiklan. Oke ya. Jadi tadi persiapan, sekarang cara ngiklan. Oke ya. Oke, saya akan selesaikan dulu ya satu ini. Kalaupun nggak selesai untuk properti boleh deh Senin aja ya kalau nggak selesai ya. Memang kalau satu materi itu harus satu ya, satu bahasan gitu ya. Nanti boleh deh Senin aja ya. Oke, Mas sudah persiapan. Sekarang kita ngiklan. Oke, baik kita ngiklan. Nah ini teman-teman ya. Ngiklan itu ada 3 tahap. Oke, ngiklan itu ada 3 langkah. Oke ya. Mas PPT boleh di-share nggak? Oh mohon maaf, nggak bisa di-share ya, mohon maaf. Nanti kalau teman udah ikutan yang di kelasnya boleh ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama campaign, yang kedua asset, yang ketiga adalah ad. Oke. Campaign, asset, dan ad. Oke, jadi ada 3 langkah ya, 3 langkah ya. Yang mana Mas? Oke. Ketika Anda ngiklan di sini ya, di sini, klik di sini, oke, klik di sini. Nih di pengiklan ya. Ini saya jelasin, ini penting banget ya, penting banget ya. Jadi ada 3 langkah ya. Yang pertama campaign, campaign adalah apa? Goal, what is your goal? Ya, goal. Asset adalah siapa target berarti orang yang kita target, your customer. Yang terakhir adalah ad adalah materi iklan Anda. Materi iklan Anda, apa materi iklan Anda ya? Sekali lagi, campaign adalah apa goal iklan Anda, goal. Yang kedua, set adalah set apa target market Anda, seorang berarti. Yang ketiga, ad adalah materi iklan kita ya. Oke, saya mau tanya teman-teman. Kalau saya menyebutkan, wah kayaknya gambarnya kurang bagus. Itu saya nyebutkan ke mana, teman-teman? Wah, kayaknya gambarnya kurang bagus deh. Ke mana teman-teman saya nyebutkan? Yes, betul, ad ya. Oke. Wah, kayaknya kita tuh harusnya targetnya di Bandung bukan di Palembang. Itu saya menyebutkan ke mana? Ke mana? Yes, betul, asset. Betul, saya pikirkan. Wah, kayaknya kita itu harusnya bikin viral dulu, jangan langsung jualan. Itu iklan apa teman? Campaign. Paham teman? Jadi kalau misalnya saya menyebutkan goal itu adalah campaign, kalau saya menyebutkan orang tinggal di mana, usianya dan sebagainya itu asset. Kalau saya menyebutkan materi iklan itu di ad. Oke, sampai sini paham teman? Paham? Market ad adalah materi iklan. Oke, saya jelasin satu-satu biar teman-teman paham ya. Ini dicatat ya, silakan dicatat ya. Oke, yuk kita demo ya. Klik sini. Nah, di sini ada 6 menu. Ini berapa? Jadi 6 ya, 6. Nah, ini adalah tampilan yang baru, Oke, kalau yang ini saya lihatin ya. Yang ini tampilan lama. Ini lama enggak ya? Nah, sini. Ini yang lama, ini masih 11. Pertanyaan buat teman. Teman-teman yang baru atau yang lama? Ini yang lama, ini yang 11. Oke, yang baru itu 6. Nah, itu 6 ya. Nah, Mas apa bedanya? Bedanya hanya tempatnya saja ya. Contoh, konversi sudah jadi penjualan ya. Lead tidak berubah ke prospek. Dari sini iklan lead udah pindah ke sini. Ya, itu aja. Hanya pindah aja ya. Oke, saya akan jelasin detail di sini aja dulu ya. Saya jelasin di detail sini. Ini yang tidak digabung, ini dipisah-pisah. Oke ya. Nah, ini saya jelasin ini. Jadi teman-teman akan paham maksudnya apa ya. Oh, yang mau baru atau yang lama? Mau saya jelasin. Mau yang baru atau yang lama? Mau baru yang lama?
Oke, baru aja, biar karena nanti teman-teman yang kayak gini berubah jadi baru semua nanti ya. Nanti teman akan berubah semua jadi baru ya. Ini simpel banget ya, simpel banget ya. Ini nanti berubah apa ya? Berubah jadi satu-satu gitu ya. Oke, yuk kita yang baru aja ya, yang baru ya. Oke, yuk saya jelasin ya. Klik buat. Oke. Nah, ini saya jelasin ya. Ini penting banget teman-teman catat ya. Ini penting banget ya. Oke. User itu apa, Mas? User itu adalah orang yang menggunakan Facebook atau Instagram. Oke, user itu adalah yang menggunakan Facebook dan Instagram. Oke, user ya. Oke. User di Facebook itu dibagi 3. User di Facebook dibagi 3. Oke. Yang pertama adalah orang yang scroll aja. Contoh ya. Misalnya dia buka Facebook ya. Oke. Oh, bagus ya ada iklan. Oke. Wah, keren nih. Ada iklan di stop. Dia ada di stop. Oke. Wah, keren nih. Stop. Stop. Scroll aja. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah orang yang melakukan interaksi. Jadi kalau iklan, oh bagus nih, dia like, share, komen. Dia like, share, komen. Like, pin, like, apapun dia like, dia interaksi. Like, share, komen. Like, share, komen. Yang kedua. Yang ketiga, ketika dia melihat iklan, dia melakukan tindakan klik. Ya. Oke. Ada iklan nih, dia klik. Nah, dari mana Mas si Facebook bisa tahu orang itu? Dari pixel. Jadi di sini tuh ada data semuanya. Jadi Facebook bagi 3, yang pertama orang yang scroll aja, scroll. Yang kedua orang yang melakukan interaksi like, share, dan komen. Yang terakhir adalah orang yang melakukan klik. Ya, klik itu bisa tindakan ya. Oke, yuk kita jelasin. Kalau Anda memilih ini, teman-teman, oke, memilih awareness, teman bisa lihat di sana ya. Tampilkan iklan Anda ke orang yang kemungkinan besar akan mengingat, oke, mengingat ya. Nah, teman bisa lihat di sana itu ada jangkauan, brand awareness sama tayangan video. Jadi disatuin tadi ya. Apa Mas iklan ini maksudnya? Iklan ini adalah iklan Anda di sini akan menjangkau ke orang yang 2 kali lipat. Keunggulan iklan ini adalah iklan Anda akan menjangkau 2 kali lipat. Apa Mas jangkauan? Teman-teman ingat di hari pertama jangkauan beda sama impresi ya. Reach itu jangkauan, impresi itu yang lihat. Oke, kemarin saya demo tukang bakso ya. Tukang bakso keliling komplek, katakanlah komplek yang ada 100 rumah, oke. Dan kemudian impresinya yang dari 100 itu ternyata 2 kali di situ si rumahnya lihat tukang bakso, berarti 200 impresinya. Jangkauan impresinya yang lihatnya. Kalau jangkauan sebanyak pun impresi mau 2 kali, mau 200, mau 300, 400, mau berapapun impresinya lihat, jangkauannya tetap sama ya. Nah, kalau iklan ini dia akan menjangkau 2 kali lipat. Contohnya, kalau misalnya budget Anda 100.000, oke, katakanlah ketika Anda iklan lalu lintas, iklan trafik ya, katakanlah Anda bisa menjangkau ke 100 rumah, dan ketika Anda pakai iklan ini, dia menjangkau 2 kali lipat. 100 ini, 100 rumah sebelah. Jadi dengan budget yang sama. Keunggulan iklan ini adalah iklan Anda menjangkau ke 2 kali lipat dengan budget yang sama. Sampai situ paham, teman-teman? Jadi keunggulan iklan ini adalah menjangkau orang 2 kali lipat dengan budget yang sama. Paham, teman-teman, sampai situ? Nah, apa Mas keunggulan iklan ini? Keunggulannya adalah, teman di sana, kemungkinan besar akan mengingat Anda. Jadi tujuan iklan ini adalah iklan branding. Jadi Facebook tidak akan membagi customer-nya, mau dia mau lihat kah, mau pajak kah, mau kasih, pokoknya dia menjangkau 2 kali lipat jangkauannya. Contoh iklan ini apa Mas? Contoh ya. Nah, ketika saya diminta untuk ada kecamatan